PJOD itu sangat pluralis dan mengambil inti dari ajaran-ajaran semua agama bahwa janganlah melakukan sesuatu yang engkau tidak ingin dilakukan. Ya, ini inti sebenarnya. Masalahnya manusia suka lupa. Ya, bagus sekali. Sekarang hari ini dari antara para pembicara ada seorang profesor yang gendernya perempuan. Luar biasa. Ibu-ibu pasti senang kan? Diwakili, saya tahu Ibu Taufik pasti. Saya mau bacakan dulu. Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, nama panggilan Musdah. Jadi ada hanya di belakangnya. Kalau orang politik nanti disangka Musdah melulu, jadi susah. Alamat rumah di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Pekerjaan dosen UIN Syarif Hidayatullah. Jabatan Ketua Umum Indonesian Conference of Religious and Peace, ya, ICRP. Benar ya, Prof? Saya persilakan, saya yakin kita akan belajar banyak karena Prof itu akan lebih banyak bicara dari segi peninjauan dari segi agama, ya. Ya, ini peninjauan dari segi lain. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Untuk kesekian kalinya saya merasa bangga bisa datang ke tempat ini, bahagia bisa berkumpul dengan ibu bapak sekalian untuk membicarakan satu hal yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh dua pembicara sebelumnya tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi, sebagai ideologi negara kita. Pertanyaan yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini, dalam waktu yang relatif singkat adalah seperti apa sih sebetulnya kita memahami Pancasila sekarang ini setelah 66 tahun kita merdeka. Saya dan kawan-kawan sedang menyusun sebuah indeks demokrasi Indonesia bersama Bappenas dan bersama BPS dengan Menko Polhukam sebagai koordinator. Apa yang terjadi? Bahwa indeks demokrasi Indonesia itu sangat rendah. Salah satu sebabnya adalah terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Kalau saya bisa melihat bahwa penduduk Indonesia 240 juta, katakanlah umat Islam itu paling sensitif dengan statistik. Kalau saya mengatakan 85%, wah banyak orang yang marah. Tidak, Indonesia itu Islamnya 87% gitu. Pokoknya kalau kurang sedikit itu pasti banyak yang ini betul-betul di Indonesia soal agama itu sangat sensitif. Orang boleh bicara tentang apa saja, tapi soal agama kamu harus hati-hati. Nah, katakanlah dari 240 juta, 200 juta adalah umat Islam. Sebetulnya yang punya problem besar dalam membangun ya kebangsaan kita, keindonesiaan kita itu ada di tangan umat Islam. Kalau dia benar, maka bangsa ini akan benar. Kita harus mau mengakui seperti itu. Tapi jarang di antara kita yang mau mengakui. Ya, apa yang ingin saya katakan? Gangguan yang paling besar terhadap Pancasila setelah era reformasi adalah, saya tulis dalam makalah saya, gugatan saya terhadap politisasi agama. Itu adalah paling. Tetapi di antara kita tuh bersikap jaim, nggak mau menyentuh soal ini. Ini adalah soal yang sangat sensitif dan tidak banyak orang yang mau membicarakannya secara terbuka. Orang lebih suka bicara tentang hal-hal yang aman-aman saja, karena kalau masuk pada wilayah ini, itu akan sangat berbahaya. Dan semua orang, para politisi memilih untuk tidak memasuki wilayah yang sensitif ini. Kenapa? Karena mereka ini jaim. Jaga image ya, bahwa dia bukan orang yang seperti itu kira-kira. Tapi kalau mari kita bicarakan secara terbuka, karena kita semua adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia, dan kita mengaku sebagai warga negara Indonesia. Apa masalahnya? Salah satu problem ya dengan demokrasi,
Pertanyaan penelitiannya begini, jadi kami dan kawan-kawan melakukan penelitian apakah setiap demokrasi itu membawa kepada kebebasan? Ternyata tidak. Mengapa? Karena demokrasi yang tumbuh di Indonesia itu adalah demokrasi yang tidak dibangun dalam bentuk landasan kultural yang kuat. Ini ada persoalan kultural kita yang tidak memberikan kondisi yang kondusif bagi bangunan demokrasi kita, termasuk dalamnya bagi bangunan Pancasila kita. Apa yang terjadi begitu reformasi terbuka? Semua orang menganggap bahwa semua orang bisa menggunakan opininya untuk menggunakan demokrasi dalam era reformasi ini. Jadi problem kita, kalau saya melihat dari kacamata Islam, maka problem demokrasi dan problem Pancasila di dalam Republik Indonesia adalah kehadiran kelompok-kelompok yang saya sebut dengan kelompok-kelompok transnasional. Yang selama masa Orde Baru, kelompok-kelompok ini karena kebijakan Presiden Soeharto yang represif itu, mereka tidak bisa masuk. Ya, kelompok-kelompok saya sebut saja namanya satu persatu, kelompok Hizbut Tahrir. Kelompok ini selalu pada visi misinya itu adalah mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada. Itu sangat kasat mata, di depan mata. Ini sangat kasat mata. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan kelompok Salafi, kelompok Wahabi, dan ini mendapatkan dana yang besar-besaran dari pemerintah Arab Saudi. Suka atau tidak suka, kita harus mau mengatakannya. Nah, apa yang terjadi dalam implementasinya di lapangan? Hampir semua 334 provinsi itu setiap wilayah, kabupaten, kota itu punya yang disebut dengan peraturan-peraturan daerah bernuansa syariah. Yang di dalamnya itu karena mengapa ini saya sebutkan, karena kelompok perempuan itu adalah kelompok yang paling banyak dirugikan dengan perda-perda syariah ini. Perda-perda syariah itu bisa dibagi atas 5 bagian. Perda-perda yang mengatur busana. Di mana-mana soal busana ini laki-laki harus pakai baju koko. Padahal baju koko itu kan baju Cina ya. Di Arab sana nggak ada tuh orang Islam pakai baju koko. Saya heran kenapa ini kok diidentifikasi sebagai baju Islam gitu ya. Jadi kalau hari Jumat ya pegawai negeri itu wajib pakai baju koko, pakai peci. Padahal peci juga nggak ada hubungannya dengan agama, itu adalah pakaian nasional sebetulnya. Dan perempuan harus pakai jilbab. Buat saya ini menurut saya itu satu hal yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena buat saya memakai kerudung atau tidak kerudung itu adalah sebuah interpretasi. Ya tidak semuanya umat Islam percaya bahwa pakai kerudung itu ada sebuah kewajiban. Kalau orang seperti saya pakai kerudung adalah karena ya sama dengan biarawati di kalangan Katolik. Itu adalah profesi saya sebagai guru agama, sebagai dosen agama, memang kepatutannya seperti itu. Paling menyedihkan Ibu Bapak sekalian, beberapa daerah, jadi Ibu Bapak mau tahu bagaimana kondisi negara kita, bagaimana banyak orang yang terganggu ya kehidupannya dengan peraturan-peraturan seperti ini. Bahkan di beberapa daerah, ukuran jilbab itu ada ukurannya 20 cm di bawah leher. Ini betul-betul konyol ya, kenapa pegawai negeri itu diurusin semuanya harus pakai jilbab dan belinya nanti di koperasi kabupaten. Seriously, nggak main-main. Kan jadi bisnis. Yang kedua adalah peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah kompetensi. Ini berbahaya. Kewajiban baca tulis Al-Quran itu diwajibkan kepada siswa-siswa di seluruh tingkatan. Anak SMP tidak bisa masuk SMU kalau dia tidak punya kemampuan baca tulis Al-Quran. Anak SD nggak bisa masuk SMP. Nah, kompetensi baca tulis Al-Quran ini menjadi satu wabah ya. Bahkan pegawai negeri tidak bisa dipromosikan kalau tidak bisa baca tulis Al-Quran. Calon-calon pengantin juga tidak bisa menikah kalau tidak bisa baca tulis Al-Quran. Tetapi anehnya, solusinya adalah ada sertifikat yang bisa dibeli di kantor kabupaten. Betul-betul ya, memalukan. Tapi ini yang terjadi. Mari kita bicarakan secara terbuka. Yang ketiga, ada perda-perda syariah yang mewajibkan tentang penutupan semua tempat hiburan pada bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan semuanya ditutup, panti pijat, karaoke, hotel dan nightclub dan sebagainya. Padahal sebagian besar warga kita mencari nafkah di sana. Alasannya menghormati umat Islam. Dalam berpuasa, saya pikir umat Islam yang mana? Karena kalau saya ketika puasa, apapun yang Anda lakukan, ya lakukan saja, saya tidak terganggu sedikit pun. Kenapa mengatasnamakan umat Islam? Di mana-mana setiap kali akan masuk bulan puasa, terjadi sweeping di mana-mana.
Dan yang mengerikan buat saya, para pelaku sweeping ini itu biasanya kumpulnya di masjid. Setelah sholat Jumat, mereka lalu bertebaran ke sana kemari. Karena itu saya selalu mengatakan pada kita semua, ini persoalan Indonesia, ini bukan persoalan agama. Persoalan nasionalisme kita, persoalan kebangsaan kita, dan persoalan Pancasila kita. Karena itu saya pernah marah ketika kita bicara tentang Ahmadiyah, tentang Syiah yang diperlakukan sangat diskriminatif di negeri ini. Lalu ada waktu itu masih salah satu ketua MPR yang sebelumnya mengatakan, oh orang yang non-muslim jangan bicara soal Ahmadiyah, jangan bicara soal Kristen, karena itu adalah persoalan internal umat Islam. Saya katakan tidak, itu adalah persoalan negara. Itu adalah persoalan kebangsaan kita. Siapapun di negara ini tidak boleh mengalami diskriminasi atas dasar apapun. Untuk kepentingan apapun. Kita semua harus berteriak kalau ada orang-orang di kita, siapapun dia yang mengalami ketidakadilan, kita harus semua mengatakan bahwa itu tidak adil dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar bagi para founding fathers and mothers kita. Yang keempat yang mengerikan juga itu adalah beberapa daerah ini sedang euforia untuk menegakkan atau menjadi semacam wilayah khusus seperti Aceh. Aceh sekarang sudah mulai punya bendera khusus. Apakah kita akan toleran terhadap seperti itu? Karena itu saya mengatakan jangan pernah kita memberikan celah sedikit pun kepada politik sektarianisme di negara ini. Sedikit pun. Lalu pertanyaan terakhir adalah, kalau kita masih percaya, dan saya masih percaya bahwa hanya dengan Pancasila kita dapat menggagas politik Indonesia yang adil dan membawa kedamaian untuk semua. Pertanyaannya adalah Ibu Bapak sekalian, yang menjadi presiden bagi kelompok-kelompok radikal di Indonesia adalah Anda sudah menunjukkan bahwa dengan 65 tahun Pancasila ditegakkan, Indonesia tidak baik-baik juga. Karena itu kalau negara ini semakin terpuruk, saya itu menjadi sangat takut. Karena apa? Semakin kuat presiden dari kelompok-kelompok itu mengatakan harus kita ganti ideologi Pancasila ini menjadi ideologi lain, ya, termasuk dalamnya pilihannya adalah ideologi Islam. Saya katakan tidak, karena buktinya tidak ada satupun negara Islam di dunia yang bisa menjadi negara yang ideal. Karena itu kata saya adalah mari kita semua meyakinkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya pilihan untuk Indonesia masa depan.